Saya Fisya Amin Alvin mengucapkan selamat berjumpa kembali dengan Lembaga Survei Nasional. Kali ini kita bertemu dalam acara rilis hasil survei nasional terbaru dari LSN yang dilakukan pada tanggal 4 hingga 9 Februari 2024. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi teman-teman wartawan dalam acara rilis LSN kali ini. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa acara rilis hasil survei terbaru LSN juga dapat disaksikan melalui live streaming Garuda TV. Dalam rilis kali ini, LSN akan mempresentasikan 4 isu utama dari sekian banyak isu yang dijaring dalam survei, yakni yang pertama, bagaimana pendapat publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan sejumlah isu nasional. Lalu yang kedua, bagaimana pendapat publik mengenai jumlah putaran pemilihan Presiden 2024. Ketiga, bagaimana penilaian publik terhadap debat Capres dan Cawapres. Serta keempat, bagaimana perkembangan elektabilitas paslon dan partai-partai politik peserta pemilu 2024 pasca debat terakhir. Sebelum kesempatan saya berikan kepada Direktur Eksekutif LSN, yakni Dr. Gemma Nusantara Bakri, untuk memaparkan temuan-temuan dari survei terbaru LSN di bulan Februari ini. Terlebih dahulu, kembali saya akan sampaikan kepada teman-teman sekilas mengenai LSN. Lembaga Survei Nasional atau LSN merupakan lembaga riset independen yang didirikan pada 17 Juli 2006 oleh sejumlah peneliti senior dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang dimotori oleh Dr. Umar S. Bakri, MA. LSN adalah pendiri dan anggota Asosiasi Lembaga Survei se-Indonesia, yakni ASOPI, dan juga anggota Asosiasi Survei Internasional yang berpusat di Amerika Serikat. Sebagai badan hukum, LSN telah disahkan SK Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2008. Lalu LSN juga resmi terdaftar di Departemen Dalam Negeri RI melalui SK nomor 19 tahun 2009. LSN juga merupakan salah satu lembaga survei yang terdaftar KPU Pusat melalui SK nomor 6 tahun 2009 dan tersertifikasi KPU Pusat nomor 16 tahun 2014 sehingga LSN berhak melakukan survei pemilu maupun pilkada di samping survei opini publik lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jelas sudah bahwa LSN adalah lembaga yang sudah sangat senior, legal, dan juga profesional. Berikutnya saya akan sampaikan metodologi yang digunakan oleh LSN dalam survei kali ini, di mana ini sangat penting untuk menegaskan bahwa survei-survei LSN selalu dilaksanakan dengan standar metode ilmiah yang sangat ketat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Survei LSN kali ini dilakukan pada tanggal 4 sampai dengan 9 Februari 2024 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Lalu populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Lalu jumlah sampel sebesar 1.200 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak sederhana. Margin of error kurang lebih 2,83% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Lalu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan telepon dengan tenaga terlatih dengan bantuan atau dengan kuesioner yang di mana responden terdistribusi dari 50% laki-laki dan 5% perempuan. Survei ini juga dilengkapi dengan penelusuran data percakapan netizen melalui monitoring berbagai platform media sosial. Baik, selanjutnya berikut ini adalah metode alur penarikan sampel pada survei kali ini. Dan selanjutnya merupakan sampel pada survei yang tersebar pada beberapa provinsi di Indonesia dengan distribusi yang bisa teman-teman wartawan lihat di slide berikut. Baik, demikian pengantar saya selaku moderator. Selanjutnya kesempatan akan saya berikan kepada Direktur Eksekutif LSN, yakni Dr. Gemma Nusantara Bakri, untuk memaparkan temuan-temuan menarik dalam survei terbaru yang telah dilaksanakan pada LSN bulan ini. Untuk itu silakan Dr. Gemma. Terima kasih kepada Saudari Fisya. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai pendapat publik terhadap kinerja sejumlah isu nasional yang berhembus akhir-akhir ini. Pertama-tama kami tanyakan kepada responden apakah Anda sangat puas, kurang puas, atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi selama hampir 2 periode memimpin Indonesia. Berdasarkan hasil survei LSN, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan survei LSN pada bulan Desember 2023.
Kali ini sebanyak 70,5% responden mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi dan hanya 24,5% yang mengaku kurang atau tidak puas. Kendati approval rating dari Presiden Jokowi masih cukup tinggi di atas 70%, namun tren penurunan ini juga perlu kita cermati. Berdasarkan analisis LSN, serangan beruntun baik dari kubu Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo dan juga kritik dari berbagai kampus akhir-akhir ini terhadap kinerja Presiden Jokowi sedikit banyak mulai menggerus kepercayaan publik terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7. Apalagi serangan dan kritik itu datang bergelombang dalam beberapa minggu terakhir. Kemudian kami juga tanyakan, apa alasan Anda sehingga membuat Anda menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi? Nah, pertanyaan ini kami ajukan kepada responden yang menjawab puas atau sangat puas. Hasil survei LSN menunjukkan sebanyak 28,2% responden puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi di bidang pembangunan infrastruktur yang dianggap merata di berbagai daerah. Lantas 22,7% responden beralasan karena banyak program bantuan sosial untuk orang miskin selama pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian alasan lain yang cukup signifikan adalah adanya jaminan kesehatan sampai ke desa-desa serta kesempatan pendidikan terbuka untuk orang miskin. Kemudian kami juga tanyakan, apa alasan Anda menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi? Hasilnya survei LSN menunjukkan sebanyak 20,5% responden mengaku kurang atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi karena harga kebutuhan pokok atau sembako yang terus naik. Lantas 17,3% responden beralasan karena banyaknya ancaman terhadap kebebasan berpendapat warga. Kemudian alasan lain yang cukup signifikan adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang cenderung tebang pilih dan sulitnya mencari pekerjaan. Kemudian kami juga menanyakan kepada responden, dari 34 menteri dan pejabat setingkat menteri, menurut penilaian Anda, siapakah yang kinerjanya paling baik? Hasil survei LSN menunjukkan bahwa dalam penilaian publik, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan menteri dalam Kabinet Jokowi yang memiliki kinerja terbaik. Sebanyak 16,8% responden menilai Menhan Prabowo adalah menteri terbaik, disusul Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 11,6%, Menteri Keuangan Sri Mulyani 10,7%, dan Menko Polhukam Mahfud MD 10,5%. Hasil survei LSN ini secara tidak langsung mematahkan pendapat Anies Baswedan yang memberikan nilai 1,1 atau 11 dari 100 dan Ganjar Pranowo yang memberikan nilai 5 kepada Menhan Prabowo. Dalam sebuah negara demokrasi, penilaian masyarakat tentu jauh lebih fair dan objektif daripada penilaian dari para politisi yang sedang berkontestasi. Kemudian kami juga tanyakan, apakah Anda setuju atau kurang setuju mengenai wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang digulirkan sejumlah aktivis dan elit politik akhir-akhir ini? Karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi, sebagaimana telah kami sampaikan pada slide sebelumnya, masih cukup tinggi, yaitu di atas 70%, maka ketika kami menanyakan kepada publik, apakah Anda setuju atau kurang setuju terhadap wacana pemakzulan Presiden Jokowi,
bagian terbesar dari mereka atau 54,5% responden menyatakan kurang setuju. Hanya 21,9% responden yang mengaku setuju terhadap wacana menggulingkan Presiden Jokowi secara konstitusional tersebut. Sementara sebanyak 23,6% responden tidak memberikan respon atau tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang kami ajukan. Lalu kami juga tanyakan, apakah Anda percaya atau kurang percaya terhadap isu yang menyatakan bahwa pemilu 2024 kali ini akan penuh dengan kecurangan? Dibandingkan dengan hasil survei LSN yang sebelumnya Desember 2023 lalu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap isu kecurangan dalam pemilu 2024 mengalami sedikit kenaikan. Pada survei Desember 2023 lalu, hanya 21,4% responden yang mempercayai isu kecurangan dalam pemilu 2024. Namun dalam survei kali ini, sebanyak 37,7% responden mengaku percaya pada isu tersebut. Menurut analisis LSN, meningkatnya kepercayaan publik terhadap isu kecurangan dalam pemilu 2024 lebih banyak disebabkan oleh propaganda dari kubu paslon tertentu yang sudah merasa pesimis menghadapi hasil pemilu 2024 nanti. Kemudian kita masuk dalam tema yang kedua, yaitu harapan publik terhadap pemilihan presiden 2024, satu atau dua putaran. Kami tanyakan, manakah yang lebih Anda harapkan? Pemilihan presiden 2024 berlangsung satu atau dua putaran. Hasil survei LSN menegaskan bahwa mayoritas publik atau 71,8% responden lebih menghendaki pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden, cukup dilakukan satu putaran saja. Hanya 11,2% responden yang mengharapkan pemilu atau pilpres dilakukan dalam dua putaran. Sementara itu, 17% responden tidak memberikan jawaban atas pertanyaan LSN atau menjawab tidak tahu. Dibandingkan hasil survei LSN sebelumnya, persentase publik yang mengharapkan Pilpres 2024 cukup berlangsung satu putaran saja meningkat kurang signifikan dari 70,8% menjadi 71,8%. Kemudian kami gali lagi alasan kenapa Anda mau menghendaki pemilu satu putaran saja. Ternyata hasil survei LSN mengindikasikan bahwa mayoritas publik atau 70,8% responden lebih menghendaki pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden cukup dilakukan satu putaran saja. Dengan alasan demi penghematan anggaran negara, dana yang puluhan triliun lebih baik dialokasikan untuk sektor-sektor peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian sebanyak 15,6% responden berharap Pilpres 2024 cukup dilaksanakan satu putaran dengan pertimbangan untuk mengakhiri ketegangan politik dan ketidakpastian politik di tanah air. Lalu sebanyak 10,5% responden berharap Pilpres satu putaran agar perekonomian nasional dapat bergulir kembali dengan normal. Kemudian kita masuk dalam penilaian publik terhadap debat Capres-Cawapres yang terakhir. Kami tanyakan kepada responden, apakah Bapak, Ibu, Saudara menyaksikan debat Capres terakhir 4 Februari 2024 yang lalu? Ternyata mayoritas responden mengatakan atau mengaku menonton tayangan tersebut sebesar 72,1%. Kemudian kami tanyakan kembali, di antara Capres yang ada,
manakah yang memiliki performa debat yang terbaik? Mayoritas publik atau sebesar 44,8% menilai Prabowo memiliki performa debat yang lebih baik dibandingkan Anies Baswedan yang dinilai 35,6% responden dan Ganjar Pranowo yang dinilai 10,6% responden. Sisanya 9,0% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Lalu kami tanyakan, apa alasan Anda menilai capres tersebut merupakan kandidat yang tampil terbaik dalam debat capres yang terakhir pada 4 Februari 2024 lalu? Salah satu faktor yang paling menjadi pertimbangan publik dalam menilai Prabowo sebagai capres dengan performa terbaik dikarenakan beliau dinilai tulus oleh masyarakat sebesar 27,6%. Sementara itu, sikap saat debat yang cenderung tidak menyinggung atau menyerang capres lain juga diapresiasi oleh publik sebesar 22,4%. Sedangkan 18,2% menilai program kerja paslon Prabowo Gibran dinilai sejalan dengan harapan masyarakat yang berharap keberlanjutan dari program-program sebelumnya. Kemudian kami tanyakan, menurut pendapat Anda, apa kekurangan yang paling menonjol dalam debat capres atau cawapres kali ini dan perlu diperbaiki dalam debat 5 tahun mendatang? Salah satu masukan dari masyarakat terkait debat capres yang ideal pada masa yang akan datang sebaiknya dihindari kritik terhadap personal sebesar 33,2%. Kemudian masyarakat juga ternyata tidak menyukai capres yang cenderung menyerang capres lain tanpa melihat konteks saat debat, yaitu sebesar 27,8%. Kemudian sekitar 12,2% masyarakat juga kurang menyukai gimmick-gimmick dalam debat politik dan lebih baik fokus pada gagasan dan visi misi sebesar 8,4%. Lalu kami tanyakan, apakah Anda suka atau kurang suka terhadap kandidat yang sering menyerang masalah personal kandidat lain dalam debat capres-cawapres? Hasil survei LSN menegaskan bahwa mayoritas publik atau 73,2% responden kurang suka terhadap seorang kandidat atau capres maupun cawapres yang sering melakukan serangan personal kepada kandidat lainnya. Hanya 16,8% responden yang mengaku suka apabila ada seorang kandidat menyerang kandidat lain dalam debat capres maupun cawapres. Besarnya persentase responden yang kurang suka terhadap kebiasaan menyerang kandidat lain dalam sebuah debat menyebabkan seorang kandidat, apakah itu capres maupun cawapres, cenderung mendapatkan antipati publik. Sebaliknya, seorang kandidat yang banyak diserang justru akan kebanjiran simpati dari publik. Kemudian kami tanyakan, dari 3 capres yang berkontestasi pada pemilu 2024 saat ini, siapakah yang menurut penilaian Anda paling sering menyerang personal kandidat lain? Hasil survei LSN mengindikasikan bahwa Anies Baswedan dinilai oleh bagian terbesar publik atau 35,9% responden sebagai seorang capres yang sering melakukan serangan personal kepada kandidat lainnya. Kemudian capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan dan P3 dinilai oleh 18,5% responden. Sedangkan Prabowo Subianto yang di mata Mama banyak menjadi serangan
dinilai paling sedikit melakukan serangan personal terhadap kandidat atau capres lainnya. Sementara itu, sebanyak 30,9% responden tidak dapat memberikan pendapat capres mana yang paling banyak menyerang personal capres lainnya. Kemudian kita masuk dalam perkembangan elektabilitas paslon dan partai pasca debat terakhir. Kepada responden kami tanyakan, seandainya Pilpres 2024 dilaksanakan saat ini, pasangan manakah yang Anda pilih? Hasil survei LSN menunjukkan bahwa seandainya Pilpres 2024 berlangsung saat ini, pasangan Prabowo Gibran akan keluar sebagai pemenang dengan tingkat keterpilihan 51,9%. Kemudian diikuti oleh pasangan Anies Caimin dengan elektabilitas 24,3% dan Ganjar Mahfud dengan 18,7%. Sementara sebanyak 5,1% responden belum dapat menentukan pilihannya atau undecided voters. Dengan demikian, jika tren elektabilitas ini bertahan terus hingga 14 Februari 2024 nanti, maka Pilpres 2024 akan berlangsung dalam satu putaran saja, sebagaimana diinginkan oleh mayoritas publik. Pilpres 2024 cukup berlangsung dalam satu putaran saja. Kemudian kami juga menanyakan tentang tingkat swing voters dan loyal voters pada Pilpres 2024. Hasil survei LSN mengindikasikan bahwa tingkat swing voters untuk pemilihan presiden tinggal 15,8%. Sedangkan persentase responden yang belum bisa memutuskan apakah dia sudah mantap atau masih atau bisa swing voters masih sebesar 11,5%. Dengan tingkat swing voters sebesar ini dapat dikatakan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi pada Pilpres 2024 nanti. Kendati peluang Prabowo Gibran untuk menang satu putaran saja masih tetap terbuka lebar. Kemudian kami juga tanyakan, seandainya saat ini dilaksanakan pemilu, partai apakah yang Anda pilih dari partai-partai berikut ini? Hasil survei LSN menunjukkan bahwa seandainya saat ini dilaksanakan pemilu, Partai Gerindra akan keluar sebagai pemenang dengan tingkat keterpilihan 20,9%. PDI Perjuangan yang pada dua pemilu sebelumnya selalu keluar sebagai juara, gagal membuat hat-trick atau 3 kali menang beruntun dalam pemilu kali ini. Hanya 16,8% responden yang mengaku akan memilih PDI Perjuangan jika pemilu dilaksanakan saat ini. Seperti halnya pada pemilu 2019, Partai Golkar kali ini kembali harus puas menempati posisi ketiga dengan elektabilitas 10,2%. Kemudian PKS dipilih oleh 8,9% responden, diikuti oleh Partai Nasdem 8,3%, PKB 8,1%, Partai Demokrat 7,9%, PAN 4,3%, dan PSI 4,1%. Sementara itu, P3 dengan elektabilitas 3,4% harap cemas untuk lolos ke Senayan. Begitu juga Partai Perindo yang elektabilitasnya terus merosot sejak memutuskan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Baik, kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Visya. Silakan, Saudari Visya. Baik, terima kasih atas pemaparan survei terbaru dari LSN di bulan Februari lalu, Dr. Gemma. Selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan dari hasil survei nasional kali ini. Di akhir masa kampanye, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tembus 51,9%,
yaitu semakin jauh meninggalkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di 24,3% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD di 18,7%. Dengan kondisi seperti ini, pemilihan presiden atau Pilpres 2024 hampir pasti akan berlangsung dalam satu putaran saja. Pasangan Prabowo Gibran mengalami perkembangan yang paling progresif, di mana hanya dalam waktu sebulan, elektabilitas pasangan koalisi Indonesia Maju ini bertambah 2,4%, yakni dari 49,5% di survei LSN di bulan Januari 2024 menjadi 51,9% di survei LSN Februari ini. Sementara itu, pasangan Anies Muhaimin memperlihatkan performance yang stagnan di angka 24%, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud MD cenderung terus merosot. Jika pada survei LSN November tahun 2023 kemarin, elektabilitas Ganjar Mahfud masih 28,8% dan berada di posisi kedua, kemudian pada survei LSN di Januari ini anjlok menjadi 20,5%. Dan di bulan Februari saat Pilpres tinggal hitungan hari, tingkat keterpilihan pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu turun lagi menjadi 18,7%. Dengan gambaran perkembangan elektabilitas seperti tersebut, Pilpres satu putaran nampaknya bukan sebuah halusinasi bagi kubu Prabowo Gibran. Sedikitnya ada 3 variabel metodologi yang bisa digunakan sebagai basis untuk membuat kalkulasi Pilpres satu putaran. Pertama, tingkat margin of error yang ditetapkan dalam survei ini. Lalu kedua, tingkat undecided voters atau calon pemilih yang belum bisa menentukan pilihan hingga saat survei ini dilakukan. Dan yang ketiga, tingkat swing voters atau calon pemilih yang masih bimbang. Sudah punya pilihan, tapi belum matang. Dengan margin of error sebesar 2,83%, maka tingkat keterpilihan pasangan Prabowo Gibran berada di kisaran 49,7% sehingga 54,73%. Artinya perolehan suara Prabowo Gibran di Pilpres 14 Februari 2024 nanti berada di rentang angka tersebut. Jika kita berasumsi yang terjelek, di mana elektabilitas Prabowo Gibran hanya 49,7%, maka masih ada variabel lain yakni tingkat undecided dan swing voters yang bisa menjadi nilai tambah untuk membuat elektabilitas pasangan Kim tersebut bisa mencapai 50% plus 1. Dari undecided voters sebesar 5,1%, apabila dibagi secara moderat sama besar ketiga paslon, Prabowo Gibran telah berhasil melewati angka batas minimal satu putaran. Ini belum termasuk swing voters dari Anies Caimin dan Ganjar Mahfud yang bisa saja bermigrasi memilih Prabowo Gibran di detik-detik terakhir jelang pencoblosan karena berharap Pilpres bisa selesai dalam satu putaran saja. Hasil survei LSM menegaskan bahwa mayoritas publik atau 66,8 responden mengaku setuju dan bahkan sangat berharap jika Pilpres 2024 cukup berlangsung dalam satu putaran saja. Berdasarkan analisis tabulasi silang yang dilakukan oleh LSM, ternyata bukan hanya pendukung Prabowo Gibran yang menginginkan Pilpres satu putaran. Nah, sebanyak 21,5% responden yang mengaku akan memilih pasangan Anies Caimin ternyata juga berharap Pilpres dapat berlangsung dalam satu putaran. Sedangkan di kubu Ganjar Mahfud, bahkan sekitar 32,1% calon pemilihnya juga menginginkan Pilpres 2024 dapat diselesaikan hanya satu putaran saja. Banyaknya keinginan dari para calon pemilih pasangan Anies Caimin dan Ganjar Mahfud tersebut membuka peluang terjadinya bandwagon effect, di mana dalam hal ini para calon pemilih yang pesimis terhadap paslon pilihannya cenderung akan bermigrasi mengalihkan dukungan kepada paslon yang paling besar, di mana potensi memenangkan Pilpres dalam satu putaran saja. Dengan kata lain, besarnya keinginan pendukung pasangan 01 dan 03 untuk terciptanya Pilpres satu putaran berpotensi menciptakan migrasi dukungan ke pasangan 02. Sedikitnya ada 3 faktor yang bisa menggagalkan Pilpres 2024 dimenangkan oleh Prabowo Gibran dalam satu putaran saja, yang dimana pertama, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi tiba-tiba anjlok sangat drastis beberapa hari jelang pemilu 2024. Lalu kedua, di sisa waktu yang ada, Prabowo dan Gibran membuat blunder-blunder yang dapat menyebabkan publik antipati. Dan ketiga, pasangan Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud bisa membuat gebrakan yang mampu menghipnotis kekaguman publik luas dalam waktu singkat. Baik, demikian kesimpulan sekaligus presentasi hasil survei terbaru dari LSM di bulan Februari ini yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Survei Nasional.